Teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam ayat ketiga surat Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada hamba-hamba yang senang beristighfar. Wa anistaghfiru rabbakum. Jadilah kalian orang yang selalu beristighfar kepada Rabb kalian. Salah satu kalimat yang Allah paling suka dari hambanya itu adalah Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah itu senang kepada kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, sering-seringlah ucapin Astaghfirullahalazim. Sekali kita ngomong Astaghfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Itu kalau kita analogiin mirip kayak seorang suami yang kalau pengen nyenengin hati istrinya, maka dia memuji istrinya. Pernah? Misalnya lagi kayak jalan gitu, lagi jalan sama pasangan, terus kesasar karena tadi pakai GPS ternyata lost sinyal gitu kan, jadi kesasar aja, salah belok. Udah kesasar, istri ngomong, kayaknya kita salah jalan deh, perasaan jalannya gak lewat sini loh. Terus suaminya bilang, iya ya, kenapa ya kalau jalan sama kamu aku suka kesasar aja. Terus pasti dia bilangnya, kok salah aku sih, emangnya gara-gara aku kesasar. Bukan, soalnya kalau jalan sama kamu aku pengennya ke hati kamu sih. Kan gimana pun juga, walaupun itu mungkin gombal lah ya, gak mungkin juga jalan ke hati, maksudnya hanya kiasan. Seneng kan, semangat kan. Nah analoginya kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah, kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita, sering-seringlah ngucapin Astaghfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah itu nggak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya. Coba. Dan istighfar kita itu, kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, nggak kurang. Istighfar sekali, dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, nol, zong langsung tuh. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena satu istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita tuh terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100, berarti dosa kita belum dihapus. Enggak, sekali doang. Kalau itu berasal dari hati, Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah itu enggak ribet, enggak kayak manusia. Enggak pernah kita Astaghfirullahalazim, enggak dirit sama Allah. Enggak ada itu. Kalau kita minta maaf sama teman kita bisa aja enggak dirit kan? Maafin gua ya, gua salah gitu. Udah kesen, terus ada contrengan 2, tapi nggak dirit sama dia. Kalau ke Allah pasti dirit, detik itu juga dirit sama Allah. Langsung jadi warna hijau tuh atau biru. Astaghfirullahalazim, sentreng langsung biru. Wah Allah ngerit Karena Allah itu online-nya 24 jam sehari, nggak pernah offline, nggak pernah lost sinyal, nggak pernah habis baterai. Maaf ya nggak dirit, habis baterai lagi dicas, nggak ada itu. Apa ayat Allah itu online terus? Kulla yawmin huwa fi sya'n, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah online. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Kalau kita nggak setiap hari online, atau kita online pun tapi sibuk dengan chat di grup yang lain. Grup ini cuma jadi CCTV doang kan? Kalau lagi heboh baru kita bacanya nge-scroll. Kadang-kadang nggak dibaca juga, pas dibuka langsung delete chat gitu, biar nggak memenuhi memori kita. Udah aja, nggak dibaca-baca juga tuh. Tapi Allah, kita di grup mana aja, Allah itu
Ketika kalian berdua, Allah yang ketiga. Kan ayatnya gitu kan? Jadi kita bikin grup berdua nih, Allah ada loh sebagai admin malah. Yang mensortir nih, ada yang bahasa-bahasa nggak bagus nih, nanti bisa diblok sama Allah. Kalau kita bikin grup bertiga, Allah yang keempat. Kita berempat, Allah yang kelima. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tuh bareng dengan kita terus dimanapun kita berada. Jadi teman-teman, poin pertama kita pagi ini apa? Kata-kata yang Allah paling suka dari kita itu salah satunya adalah Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah senang sama kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, kalau kita pengen Allah lebih perhatian sama kita, coba dawamin sering-sering bilang Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Allah pasti tersenyum. Itu hadis Nabi, kalau Allah itu tersenyum mendengar istighfar hambanya. Walaupun kita nggak perlu mengimajinasikan tersenyumnya Allah itu kayak tersenyumnya manusia, nggak perlu, karena kita nggak tahu zat Allah kayak gimana. Yang pasti kalimatnya tabassam, Allah itu tersenyum. Jadi ceritanya gini, Ali bin Abi Thalib pernah naik ke atas kendaraan. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ceritanya naik ke atas kendaraan. Kalau kita tuh lagi buka pintu mobil atau lagi naik ke atas motor. Pas naik, Ali bin Abi Thalib membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Jadi pas naik ke atas kendaraan bacanya Bismillah ya Allahu Akbar. Pas udah duduknya nyaman pakai sabuk pengaman gitu, nyalain mesin, kemudian mobil atau motornya mulai jalan dikit-dikit nih. Ternyata bukan lewat mesin, jalannya didorong, soalnya harus dorong dulu baru nyala gitu. Motor butut misalnya. Nyala nih, jalan nih kendaraan kita. Maka Ali membaca doa safar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya. Ketika udah selesai doa itu, Ali mengatakan kalimat Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faman yaghfirudz dzunuba illa ant. Ya Allah, saya sudah menzalimi diri saya sendiri. Maafin saya, siapa yang bisa memaafkan dosa selain Engkau ya Allah. Setelah membaca kalimat ini, Ali tersenyum. Senyum aja, senyumnya itu sampai bikin orang penasaran, kok senyumnya kayak lama gitu, kayak happy banget, kayak excited banget senyumnya tuh, kayak habis dapat hadiah apa, senyum-senyumnya tuh kayak orang baru jadian, bahagia banget. Kan bikin orang lain kepo ya. Ali, kata salah satu pengawalnya, kenapa kok senyum-senyum? Dia kepo gitu. Kenapa kok senyum-senyum? Kata Ali, mau dengar nggak ceritanya? Apaan? Dulu tuh Rasulullah, saya pernah ngelihat Rasulullah naik kendaraan, terus membaca apa yang saya baca, di akhir kalimat itu Nabi tersenyum. Dan saya juga kepo, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Apa jawaban Rasul? Aku tersenyum karena Allah tersenyum. Jadi Allah itu tersenyum mendengar hambanya mengatakan, ya Rabbi, saya banyak dosa, maafin dong dosa saya. Gak ada yang bisa maafin dosa selain Engkau ya Allah. Allah senyum dengan kata-kata itu. Akhirnya Nabi juga tersenyum karena bahagia terhadap senyumnya Allah. Akhirnya Ali juga tersenyum karena melihat Nabi tersenyum. Jadi itu disebut dengan istilah hadis musalsal kalau dalam ilmu hadis. Apa tuh hadis musalsal? Hadisnya itu bukan cuman teks, tetapi adegannya diikutinya. Saya pernah bilang, kalau kita beristighfar, Astaghfirullahaladzim, Rabbi, saya zalim banget sama diri saya sendiri. Tapi kan gak ada yang bisa maafin dosa sehebat Engkau ya Allah. Yang mudah banget tuh ngemaafin dosa hambanya. Ampunkanlah dosa saya ya Allah. Udah gitu senyum.